Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas manajemen B akan mempresentasikan bab 5 tentang penyajian laporan keuangan. Berikut ini adalah presentasinya. Pengantar akuntansi. Pada akhir periode akuntansi, manajemen perusahaan harus mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukan selama periode tersebut. Bentuk pertanggungjawabannya dibuat pada sebuah laporan yang dalam konteks akuntansi adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan pemiliknya atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan perusahaan tersebut. Akan memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi suatu perusahaan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi itu akan mengambil keputusan yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Ada beberapa jenis laporan keuangan, di antaranya A. Laporan laba rugi, B. Laporan neraca, C. Laporan perubahan aktivitas atau laporan laba ditahan. Ketiga jenis laporan keuangan tersebut mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya sehingga setiap laporan keuangan bisnis disusun secara sistematis. Saya akan menjelaskan tentang di halaman 87. Untuk itu, dalam penyusunan laporan keuangan sebaiknya diawali dengan penyusunan laporan laba rugi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan laporan perubahan akuitas atau laporan laba ditahan. Dan diakhir dengan penyusunan laporan neraca. Pada laporan laba rugi, sebagai salah satu komponen dalam menentukan modal akhir atau laba ditahan akhir. Bentuk dasar ketiga laporan keuangan ini dan bagaimana terkaitnya dapat diilustrasikan pada halaman 86. Struktur modal juga berbeda dengan struktur modal pada perusahaan lain. Personal terbatas karena pemilik modal pada personal terbatas berasal dari pemegang saham. A. Laporan laba rugi. Pengertian laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan atau entitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan selama satu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi, terdapat unsur akun nominal yakni akun pendapat dan akun beban. Dengan laporan laba rugi, dapat diketahui sejauh mana perkembangan perusahaan akan mengalami kemajuan dalam artian mendapat keuntungan atau mengalami kebangkrutan dalam artian menderita kerugian. Perusahaan mengalami keuntungan atau laba apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah beban. Sebaliknya, perusahaan mengalami kerugian apabila jumlah beban melebihi jumlah pendapatan. Bentuk laporan laba rugi. 1. Laporan laba rugi bentuk tunggal. Laporan laba rugi bentuk tunggal atau single step adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang semua pendapatannya diklasifikasikan ke dalam satu kelompok, baik pendapatan usaha maupun pendapatan di luar usaha. Dan semua beban juga diklasifikasikan ke dalam satu kelompok, baik itu beban usaha maupun beban di luar usaha. Yang kedua, laporan laba rugi bentuk ganda. Laporan laba rugi bentuk ganda atau multiply step adalah suatu bentuk laporan laba rugi yang jumlah pendapatan usaha, beban usaha, serta pendapatan dan beban di luar usahanya masing-masing diklasifikasikan ke dalam satu kelompok. B. Neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan pada suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan akun real yaitu aset, kewajiban, dan modal. Bentuk-bentuk neraca ada dua, yaitu 1. Bentuk skrunto atau bentuk T. 2. Bentuk stafel atau bentuk laporan. Bentuk neraca skrunto atau bentuk T. Bentuk neraca skrunto adalah bentuk neraca yang terdiri dari dua sisi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan.
Posisi aset berada di posisi kiri, sedangkan posisi kewajiban dan ekuitas berada di sisi kanan. Neraca bentuk stafel atau bentuk laporan adalah bentuk neraca dengan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas, disusun secara berurutan dari atas ke bawah, dimulai dari aset, kewajiban, dan ekuitas. C. Laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas suatu perusahaan dalam satu periode tertentu. Laporan laba ditahan. Jika perusahaan berbentuk personal, maka laporan yang digunakan adalah laporan laba ditahan. Laporan laba ditahan adalah laporan yang menggambarkan perubahan posisi laba ditahan suatu perusahaan selama periode tertentu. Apakah perbedaan antara laporan laba ditahan dan laporan perubahan ekuitas? Perubahan yang terjadi dalam laporan laba ditahan adalah perubahan struktur laba ditahan. Sedangkan perubahan yang terjadi pada laporan perubahan ekuitas adalah perubahan ekuitas pemilik perusahaan. Selain itu, akun dividen dalam laporan laba ditahan juga merupakan faktor pengurang akun laba ditahan. Sedangkan akun PRIF dalam laporan perubahan ekuitas merupakan faktor pengurang modal pemilik perusahaan.